Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Humairah. Humairah masih duduk di kelas 5 SD. Hari ini Humairah akan bercerita tentang sebuah kisah dengan judul Purnama Terakhir di Bateraya. Cerita ini dipublikasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Biren. Alkisah, di suatu pelosok desa di pedalaman Juli, hiduplah sepasang suami istri bahagia. Mereka dikaruniai seorang anak gadis yang cantik jelita. Mereka memberi nama Pocut Intan. Pocut Intan sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Begitu juga dengan ayah ibunya. Kehidupan mereka hanya ditopang dari hasil menjual kayu bakar. Tapi Pocut Intan tidak pernah mengeluh akan kehidupan yang dia rasakan. Bu, makanan kita hanya cukup untuk hari ini saja. Aku harus kembali mencari kayu bakar supaya kita bisa menjualnya, ujar sang suami. Kemana lagi kita harus mencari kayu bakar? Sekarang lagi musim hujan, kayu kita pasti tidak akan laku dijual, keluh ibunya. Ibu, ayah, aku lapar. Pocut menyeru dari kamarnya. Iya nak, sabarlah sebentar, teriak ayah pada Pocut. Kau dengar bu, apa kita harus menunggu makanan kita habis? Ujar sang suami. Akhirnya diputuskan besok mereka akan berangkat mencari kayu bakar sama-sama. Mereka tidak rela meninggalkan Pocut tinggal sendiri. Bagaimana ini ayah? Kita sudah berjalan selama 2 hari, tapi hujan masih turun dengan lebatnya. Belum ada satu potong kayu pun yang bisa kita bawa pulang. Sedangkan stok ubi untuk makanan kita hanya tinggal sedikit lagi, ujar Pocut kepada orang tuanya. Hari semakin gelap, tapi belum ada tanda-tanda hujan akan reda. Ayah, ibu, di sana ada batu besar. Kita bisa berteduh di bawahnya, teriak Pocut sambil menunjuk batu besar di sebuah gundukan. Mereka bersyukur akhirnya menemukan tempat berteduh yang nyaman. Untuk malam ini bisa berlindung dari dinginnya hujan dan hembusan angin. Gludung, gludung, suara petir saling bersahutan. Dalam tidurnya Pocut Intan didatangi oleh seorang kakek berjubah dan bersorban putih dengan jenggot terurai panjang. Wahai anakku, di batu besar ini terdapat perlengkapan rumah tangga dari emas, perak, dan tembaga seperti piring, sendok, dan plasmana lainnya. Ambil dan juallah beberapa untuk kebutuhan keluargamu. Sisanya biarkan tetap di dalam batu, ujar sang kakek. Dan apabila ada di antara masyarakat desa yang membutuhkan perlengkapan untuk kenduri, kamu bisa mengambilnya di sini. Tapi kakek ini siapa? Tanya Pocut. Aku adalah penghuni hutan ini sekaligus penjaga dari harta yang tersimpan di dalam batu besar ini. Jagalah amanah yang telah aku berikan kepadamu, wahai anakku. Dan ingatlah pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, jawab kakek.
Apa pantangannya? Tanya Pocut lagi. Siapa saja boleh mengambil peralatan ini untuk melengkapi perlengkapan kanduri di rumah warga, tapi semua perlengkapan tersebut harus dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan utuh dan tidak kurang sama sekali setelah 7 hari acara selesai. Kalau tidak, semua harta itu tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Batu besar ini akan selamanya menutup, lanjut kakek. Baik, Kek. Aku akan menjaga amanah kakek, jawab Pocut dalam mimpinya. Hujan sudah mulai reda. Beberapa suara burung dan binatang hutan mulai berlomba untuk membangunkan penghuni hutan yang lain. Berita tentang kepulangan keluarga Pocut dengan sangat cepat menyebar dari mulut ke mulut. Setiap hari ada saja warga yang berdatangan ke rumahnya untuk mendengar cerita penemuan harta di tengah hutan. Kepada setiap warga yang datang, Pocut menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan itu semua. Pocut, apakah kami bisa meminjam barang itu untuk acara kenduri tahunan orang tua kami? Tanya salah satu warga. Boleh, Cuta, tapi barangnya 7 setelah kenduri harus segera dikembalikan, jawab Pocut. Apakah kami boleh meminjamnya juga? Kalau tidak dikembalikan bagaimana, Pocut? Lanjut seorang warga. Pocut dan orang tuanya berusaha menjawab semua rasa penasaran warga. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun berganti tahun, kehidupan masyarakat telah berubah. Mereka tidak merasa lagi kekurangan saat melaksanakan kenduri. Semua karena perlengkapan rumah tangga dari batai raya atau batu besar di tengah hutan. Akhirnya petaka itu terjadi sesuatu yang ditakutkan oleh Pocut dan orang tuanya. Berita tentang kepulangan keluarga Pocut rupanya telah menyebar keluar desa mereka. Pada suatu hari, datanglah satu keluarga ke rumah mereka yang berniat meminjam perlengkapan seperti warga yang lain. Nak, apa boleh kami meminjam barang itu untuk melengkapi perlengkapan kami yang sudah ada? Tanya mereka. Dengan sangat berat hati menjawab kalau barang itu diperuntukkan hanya untuk desa mereka, karena ia tidak mengenal sama sekali orang yang datang ke rumahnya. Itu adalah amanah saya, harus menjaganya. Kami juga akan mengembalikan seperti yang lain sebelum hari ke-7. Tolonglah, Nak, desak mereka. Kecurigaan dan ketakutan Pocut dan keluarganya akhirnya terbukti. Memasuki hari ke-6, keluarga itu belum juga datang. Ibu, ayah, bagaimana ini? Aku telah melanggar amanah dari kakek, tanya Pocut sambil menangis dan ketakutan. Kita tunggu sampai besok, anakku, jawab ibu. Ya, Nak, siapa tahu besok mereka datang. Lanjut ayahnya berusaha untuk menenangkan anak gadisnya yang mulai ketakutan dan terus menangis sambil memeluk ibunya. Kakek penjaga harta batai raya malamnya kembali mendatangi Pocut dalam mimpinya. Kalian membuatku murka. Kalian tidak bertanggung jawab atas apa yang telah aku amanahkan. Oleh karena itu, aku akan menutup segala yang berhubungan dengan apa yang telah aku berikan, ujar kakek dengan amarah. Keesokan harinya, Pocut mencoba menelusuri tempat asal mula ditemukannya batu itu. Namun sayang, yang disampaikan dalam mimpi ternyata benar. Dengan rasa sedih yang sangat dalam, Pocut merasa bersalah padahal hanya bertanggung jawab gaji yang diberikan. Tetapi karena tidak amanah, maka hal ini terjadi. Sejak saat itu, batai raya hanya tampak seperti batu besar biasa. Dan desa tempat batu besar ini berada kini diberi nama Batai Raya. Dari cerita ini dapat kita ambil intisari bahwa tanggung jawab adalah sifat terpuji yang berasal dari diri. Meskipun hal kecil yang dibebankan kepada kita, ingat
Ingatlah bahwa hal itu memiliki amanat di dalamnya. Sifat kecil yang membuat perubahan